Salam sahabat GKI dimanapun Anda berada. Pada Sapa Gembala kali ini saya akan berefleksi dari Injil Matius pasal 1 ayat 4 sampai ayat 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sahabat GKI, setiap orang sesungguhnya memiliki kerinduan untuk meninggalkan yang namanya legacy. Dan legacy ini adalah sebuah warisan, peninggalan, tidak harus berupa harta benda, tapi juga bisa berupa prestasi, pencapaian, kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa dia hidup. Beberapa di antara kita dalam sejarah memang berhasil meninggalkan legacy yang baik dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan ada yang sampai dibuatkan patungnya di tempat publik, sehingga orang mudah untuk melihatnya. Tentu saja baik bila seseorang meninggalkan legacy yang baik dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika orang mengklaim bahwa dirinya lah yang paling berjasa, entah dalam sebuah organisasi, tim, perusahaan, gereja, atau apapun juga. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sesungguhnya bisa dikatakan sebagai pelopor gerakan pembaruan spiritual religius pada masanya. Tentu saja ada berbagai gerakan pembaruan spiritual religius pada masa Yohanes hidup. Ada kaum Saduki yang tetap berkuasa dalam deretan imamat dan kuasa spiritual di Yerusalem. Ada juga kaum Eseni yang menyingkirkan diri dari hidup bersama, dan dengan caranya sendiri mereka ingin meneruskan tradisi spiritual bangsanya. Yang membedakan gerakan Yohanes Pembaptis dengan gerakan-gerakan religius lainnya adalah pada misi utamanya, yakni untuk mempersiapkan kedatangan Mesias melalui ajakan pertobatan dan dibaptis untuk beroleh pengampunan dosa. Saudara, Yohanes Pembaptis bukanlah sembarang tokoh. Dalam ingatan banyak orang, ia itu adalah orang yang suci dan mempesona. Orang-orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, mencari kejernihan batin di tempat di mana Yohanes tinggal, yaitu di padang gurun. Sebenarnya bisa saja Yohanes meninggalkan legacy untuk membesarkan dirinya sendiri. Bukankah ia adalah seorang pelopor gerakan pembaruan, pertobatan religius pada masanya? Bukankah juga ada banyak orang yang terpesona dan tertarik pada dirinya? Namun yang menarik, Yohanes mengatakan bahwa membungkuk dan membuka tali kasut sang Mesias ia merasa tidak layak. Yohanes adalah seorang yang sadar diri bahwa perannya hanyalah mempersiapkan jalan bagi sang Mesias, tidak lebih daripada itu. Yohanes Pembaptis adalah pelopor yang bersedia dilupakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami bersyukur ketika pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melihat teladan Yohanes Pembaptis. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat menjalankan peran kami yang sedikit itu di tengah-tengah dunia ini, entah dalam keluarga,
dalam pelayanan di gereja, di sekolah, di tempat kerja, di perusahaan, atau apapun juga. Dan kiranya kami tidak hanya berupaya untuk membesarkan diri kami sendiri, sebab kami sadar bahwa yang harusnya dibesarkan dan dimuliakan dalam hidup kami adalah Engkau sendiri, ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Inilah ya Bapa doa kami, dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami senantiasa diingatkan untuk tidak hanya mencari kemuliaan, kebesaran diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang kami kerjakan itu boleh membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.